اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sirris sari fi sairil asma'i was sifati. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yajtabi man yasha. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam surat tadi, ayat tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kepadanya, yaitu kepada jalan agamanya, mayyasha, siapa saja yang ia pilih, wa yahdi, dan memberikan hidayah, menunjukkan hidayah, ilaihi mayyunib, kepada jalan agamanya orang barang siapa yang kembali kepadanya. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada dua. Jalan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih seseorang, kemudian dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju jalannya. Ini tanpa sebab. Dan yang kedua, wa yahdi ilaihi, dan memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk kepada siapa? Wa yahdi ilaihi man yunib, orang-orang yang kembali kepadanya. Artinya ketika ada seorang hamba berjalan ingin kembali menuju Allah dengan sebab-sebabnya, maka Allah akan memberikan petunjuk. Jadi yang pertama tanpa sebab, yang kedua dengan sebab. Maka kita menemukan, kalau kita membaca sejarah para sahabat, bagaimana Sayyidina Umar dapat hidayah. Sayyidina Umar dapat hidayah hanya mendengar bacaan Al-Quran. Baru mendengar langsung beriman, tiba-tiba langsung beriman dan hilang semuanya, kekafiran, kesyirikan, semuanya hilang dan menjadi keimanan, ketundukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau kita cari di sahabat banyak yang seperti itu. Keimanannya itu tiba-tiba, tidak butuh waktu lama, kemudian menjadikan orang yang tidak beriman, orang yang bergelimangan dengan maksiat, tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang taat, setaat-taatnya. Lah ini artinya Allah yang memilih. Para tabi'in juga demikian. Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak salah satu ulama besar. Itu beliau perampok, tiba-tiba berubah tanpa sebab, langsung menjadi orang yang taat, menjadi ulama. Maka ini ketika Allah memilih, itu artinya Allah mengangkat orang tersebut tiba-tiba dari kelas 1 langsung jadi ke S2, S3 tanpa sebab. Ini banyak terjadi. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau menceritakan bahwa di Syria, tetangga beliau
itu ada orang yang ahli maksiat, tidak bisa diharapkan hidayah dari dia. Suatu ketika tiba-tiba datang ke masjid, sholat di shaf pertama belakang imam, dan khusyuk sehusuk-husuknya seperti orang yang sudah beribadah puluhan tahun. Syekh Buti yang beliau orang yang alim sekali, hatinya menerima, tapi logika beliau tidak menerima. Ini kalau Allah memberi hidayah seperti ini, memilih orang untuk kembali ke jalannya itu ya seperti ini, tanpa sebab. Tapi logikanya tidak masuk. Enak sekali, kok bisa seperti ini? Apa sebabnya? Akhirnya beliau bertamu ke rumahnya dan bertanya, bagaimana kamu bisa tiba-tiba seperti ini? Kemudian orang tersebut menjawab, saya sudah berkali-kali berusaha untuk meninggalkan minuman keras, meninggalkan kemaksiatan, tapi saya tidak mampu. Di suatu malam, ketika saya ingin minum minuman keras, dan itu di rumahnya minuman keras semuanya, dan tempat maksiat rumahnya. Ketika ingin minum, terdetik di hatinya, ya Allah, saya pengen berhenti dari ini, tapi saya tidak mampu. Bantu saya ya Allah untuk keluar dari ini. Jadi itu penyesalan yang menunjukkan bahwa dia tidak mampu untuk keluar dari kemaksiatan tersebut dengan dirinya sendiri dan dengan kemampuannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Maka sejak malam itu dia tiba-tiba ingin sholat malam. Setelah sholat malam subuh langsung langsung ke masjid, dan di saat itu Syekh Buti langsung melihat. Dan sejak itu ditinggalkan semuanya, karena merasa lemah di hadapan Allah hanya waktu sebentar di tengah malam. Padahal dia sudah berusaha dan tidak mampu, kembali lagi. Maka ini artinya ijtaba yajtabi, atau istofa, Allah yang memilih, atau bahasa kita biasanya jazab. Tapi jazab kalau bahasa kita cenderungnya kepada orang yang agak gila, tapi kemudian agak kelihatan gila, kemudian dianggapnya wali, kan begitu. Tapi jazab di sini artinya apa? Jazab artinya Allah memilihnya, dibawa ke jalannya tanpa sebab, kemudian menjadi seorang yang taat sekali. Kemudian apa? Jalan yang kedua sudah pernah kita bahas di sini, bahwa malaikat Jibril setelah haji wada datang menanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Maka menjalankan ketiganya dengan penuh usaha dari kita dan ingin kembali kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan itu, membimbing kita. Dan jalan yang kedua ini terjal dan sulit, butuh tahapan-tahapan, naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, lulus SD, masuk ke SMP. Dan itu levelnya seperti itu, terus bertahap-bertahap. Maka kita tidak perlu mengingkari ketika ada hal-hal yang aneh terjadi kepada ahli maksiat yang di mata kita dia ahli maksiat, kemudian dia tiba-tiba taat. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, idza fataha laka babat ta'arruf, jika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu perkenalan bagimu, maka kamu jangan hitung-hitungan lagi kamu sudah berbuat apa. Artinya kalau Allah sudah mau kenalan, ya Allah yang mengenalkan zatnya kepada seorang hamba. Ya Allah yang mau kenalan, bukan kita yang ingin mengenal Allah. Nah, ini beda. Yang pertama tadi ketika Allah memilih, maka Allah ingin kenalan. Kalau sudah Allah yang ingin kenalan, tidak butuh sebab, tiba-tiba langsung beriman, tiba-tiba langsung taat, tiba-tiba, dan tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Maka tidak usah lagi hitung-hitungan. Maka ketika ada bisikan di dalam hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disegerakan. Karena itu artinya apa? Allah ingin berkenalan dengan kita. Allah ingin berkenalan dan jangan ditolak. Jangan, ya Allah, bentarlah.
Mas, saya mau pakai jilbab tapi hati saya masih kotor. Itu keinginan untuk menutup aurat, itu Allah yang memberikan. Allah yang memberikan kepada seorang hamba. Atau yang laki-laki, tiba-tiba ditampakkan keindahan-keindahan dunia gitu kan. Di hati langsung ingin berpaling, bentarlah, masih tanggung gitu kan. Itu disegerakan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin menyelamatkan kita dan ingin menunjukkan hidayahnya kepada kita. Maka ketika sudah demikian, ada banyak ujian. Banyak ujian dan tingkatan ujian itu berbeda-beda. Ada orang yang diuji dengan kemaksiatan seperti tadi. Itu artinya ujian zahir. Ujian zahir artinya ujian lahir. Dia tidak bisa menyelesaikan urusan yang lahir sehingga dia kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang nyata. Ini adalah ujian untuk orang awam. Ini ujian untuk orang awam. Dan kemudian ketika seseorang sudah masuk ke dalam fase ketaatan, kemudian dia taat, ada fase diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fasenya itu meninggalkan ketaatan tersebut. Tergelincir sedikit, balik lagi, tergelincir. Nah, ini sudah naik lagi. Tapi kemudian ada fase lain, itu semuanya ujian lahir. Ada fase lagi ujiannya namanya ujian batin. Ujian batin itu nanti biasanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan hal-hal yang gaib kepada seorang hamba. Maka ketika sudah terbuka alam-alam gaib itu kepada seorang hamba, dia merasa bahwa terbukanya alam gaib yang semestinya dihijab dari kita, itu dianggap dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwa apa? Bahwa saya tahu masa depan dia nggak akan bisa seperti ini. Akhirnya dia memberitahukan rahasia itu. Atau dia melakukan ibadah-ibadah agar apa? Agar dia mengetahui hal-hal yang gaib. Maka ini nyampainya kemana? Nyampainya ke alam gaib atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampainya ke alam gaib, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujiannya seperti itu. Maka yang baik bagaimana? Yang baik adalah ketika seorang hamba dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui segala aib dari dirinya sendiri. Aib diri sendiri di sini apa? Aib batin, aib hati. Aib hati. Berapa banyak ketika kita sudah mengajar, sudah siap-siap, sudah nulis persiapan, kemudian mengajarkan, menyampaikan, tapi apa yang ditulis lupa. Berapa banyak ketika kita sudah membahas sesuatu, kemudian dibaca berkali-kali tidak paham, tapi kemudian ketika mengajar tiba-tiba dia paham. Ketika sampai kepada titik seperti itu, seorang hamba kemudian dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi dirinya pintu pemahaman, pintu kemakrifatan, itu salah. Yang tepat adalah bahwa bisa jadi karena ada orang soleh yang duduk bersama kita, sehingga kemudian karena ketulusan dia belajar bersama kita, sehingga Allah membukakan pintu pemahaman itu bagi kita agar memahamkan dia, bukan memahamkan kita. Kalau sudah seperti itu, kita mengetahui aib diri kita sendiri. Jadi melihat segala sesuatu kepada diri sendiri, melihat sesuatu kepada kekurangan diri sendiri. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bukankah pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW
untuk mencari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tabi'in. Sayyidina Umar itu makamnya di samping Rasulullah, bersama Rasulullah. Di dunia saja bersama Rasulullah. Tapi kenapa kok masih mencari Uwais Al-Qarni minta doa? Karena diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena merasa tidak aman, belum aman. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar merasa itu belum cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, lampu penerangnya saja ketika ada tamu beliau mengatakan, kamu mau bertemu dengan Umar atau mau bertemu dengan khalifah? Ketika bertemu dengan khalifah lampu itu tetap dinyalakan, tapi ketika ingin bertemu dengan Umar dimatikan, karena itu minyaknya pakai uang negara. Ini Sayyidina Umar. Semestinya kan tidak apa-apa, belum ada mobil plat merah waktu itu. Itu Sayyidina Umar hanya masalah lampu, hanya masalah lampu penerangan. Itu zuhudnya Sayyidina Umar seperti itu. Karena apa? Karena sudah tidak ada itu dunia. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tiba-tiba seperti itu langsung begitu. Langsung itu Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Ali? Ketika ditanya, beliau belum siap untuk itu. Sehebat-hebatnya Sayyidina Ali bagaimana? Meninggalnya tetap terbunuh, tidak kebal kan? Tidak kebal. Karena apa? Sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini mengetahui aib diri kita sendiri, ini aibnya aib hati. Aib hati, sehingga ketika aib hati ini memenuhi diri seseorang, itu dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak di antara kita ketika kita melakukan sebuah amal ibadah ada keinginan lain, dan itu bukan tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu ghufira ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, sudah diampuni, mustahil melakukan kemaksiatan. Tapi Rasulullah ketika sholat apa? Kaki beliau sampai bengkak. Kaki beliau sampai bengkak. Kenapa demikian? Ditanya, Rasulullah, engkau kan sudah diampuni. Rasulullah menjawab, afa akuna abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur karena apa? Karena nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruh ibadah Rasulullah adalah bentuk kesyukuran. Ketika ada permasalahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arihna biha ya Bilal, istirahatkan kita dengan salat wahai Bilal. Jadi istirahatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan salat. Istirahatnya Rasulullah dengan salat. Karena apa? Karena salat itu adalah pertemuan seorang hamba, mi'raj. Mi'rajnya artinya naiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam salat kita sudah pernah bahas bahwa kita salatnya baru zahir saja. Kita hanya bertengkar dalam masalah zahir, belum memaknai salat itu sendiri. Bagaimana bisa memaknai kalau kita belum memahami? Belum memahami tentang makna salat. Bagaimana nanti ketika bulan Ramadan kita mencari Lailatul Qadar? Nah, kita sudah siap-siap belum Ramadan ini? Untuk ini Ramadan setan sudah dikerangkeng. Suffidat asyayatin. Suffidat asyayatin artinya setan itu dikerangkeng.
Terus kenapa kok banyak warteg-warteg mendapatkan hidayah dengan bercadar? Wartegnya bercadar kalau bulan Ramadan biar nggak kelihatan auratnya. Itu setannya di mana? Kan setannya sudah di kerangkeng. Artinya itu masih zahir kita. Nanti kalau sudah masuk ke batin, kita puasa hanya mencari Lailatul Qadar. Bagaimana menjadikan dari hari pertama sampai terakhir itu Lailatul Qadar? Semuanya Lailatul Qadar. Nanti kita bertengkarnya baru di zahir. Awal Ramadan berbeda. Artinya ganjil menurut dia, genap menurut kita. Terus Lailatul Qadarnya yang mana? Bingung kan kita? Maka bagi orang yang sudah sampai kepada titik tertentu, dia memahami bahwa setiap hari bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Dan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dipilih dengan cara yang pertama tadi tanpa sebab, atau dengan orang yang terus berusaha sehingga dia naik tingkat, diarahkan, dibimbing, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga dia memahami bahwa apa? Setiap hari itu Lailatul Qadar. Bisa kita taraweh hari pertama langsung 23? Tidak bisa. Tidak bisa. Waktu pertama ke Mesir dulu, kami butuh waktu 2 tahun untuk bisa terbiasa sholat taraweh 1 juz dalam semalam. Tahun pertama sampai di Mesir malam 17 Ramadan kami taraweh, ternyata 1 juz 11 rakaat. Itu kami baru rakaat keempat saja sudah kuda-kuda dasar. Jadi seperti orang latihan silat itu, karena pegel sekali kaki, tidak terbiasa. Tahun ketiga baru terbiasa. Nah sekarang kita bisa tidak pernah tahajud, tidak pernah sholat, kemudian tiba-tiba tarawih 23 rakaat. Yakin yang dicari adalah masjid yang 11 rakaat dan kulhu semuanya bacaannya. Kalau seperti itu sudah pasti ramai terus itu. Dan ini butuh tahapan. Sekarang kami kedatangan tamu, guru kami namanya Profesor Dr. Yusri Rusdi Sayyid Jabr, Profesor bedah. Beliau 7 hari sekali, itu minimal, beliau hatam Al-Quran di dalam sholat 7 hari sekali. Kalau Ramadan biasanya seminggu itu 2 kali hatam dalam sholat. Jadi dalam perjalanan itu ketika mendampingi beliau, kami jarang bicara karena di dalam mobil pun beliau sholat sunnah dan membaca terus, disambung terus sampai selesai. 1 minggu selesai dalam sholat. Artinya sholat sunnah terus dalam mobil, dalam perjalanan. Kalau kami tidur. Dampingi tapi tidur. Saya diajak bicara sholat, kita tidur. Artinya ketika sudah terbiasa melakukan sebuah ibadah, maka di bulan Ramadan itu akan berlipat-lipat semangatnya. Sehari tidur 3-4 jam, kadang 2 jam, makan sedikit. Sudah terbiasa seperti itu. Dan itu sudah berjalan puluhan tahun. Kalau sudah terbiasa seperti itu, dia akan terbiasa. Maka kita sebelum Ramadan ini dicoba dulu, ibu-ibu yang punya hutang puasa dibayar dulu lah, sehari, 2 hari, 3 hari. Latihan puasa dulu, sedikit-sedikit. Yang tidak terbiasa puasa. Kemudian yang belum tahajud, sholatlah tahajud 2 rakaat dulu. 2 rakaat, 1 witir. Dimulai sedikit-sedikit. Karena Rasulullah SAW itu saddal izar. Saddal izar itu artinya mengencangkan celana, mengencangkan ikat pinggang. Gitu kan. Ketika bulan Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya membangunkan keluarga, membangunkan ini, terus beribadah. Kalau tidak terbiasa zikir pagi, zikir sore, bagaimana bisa zikir pagi, zikir sore? Yang belum terbiasa membaca Al-Quran sedikit, baca Al-Quran sedikit.
1 ayat, 2 ayat. Bangun tidur sebelum tidur. Sedikit-sedikit. Sampai nanti Ramadan kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa sehingga kemudian ketika kita sudah melewati Ramadan tersebut dengan berbagai macam cara sebab yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengupgrade kita, memilih kita kemudian dibawa ke titik sebagaimana orang-orang tadi itu. Tiba-tiba dinaikkan kelasnya oleh Allah, lompat kelasnya, langsung tinggi. Kalau sudah seperti itu, maka itu disyukuri. Disyukuri dan itu akan terus update terus. Bukankah kita HP pun demikian? HP itu demikian, terus update, ada yang baru beli lagi, ada yang baru beli lagi. Nah, sekarang keimanan seperti itu. Keimanan seperti itu. Dan ini kita hidup di kota. Ada sebuah cerita bahwa ada 2 bersaudara. 2 bersaudara ini orang yang soleh dan alim. Dan dua-duanya wali. Sang kakak mengatakan, saya tidak bisa hidup di kota. Saya akan tinggal di perkampungan, desa, dan menyendiri. Karena apa? Karena saya ingin di kota itu banyak sekali kemaksiatan dan saya tidak bisa menjaga diri saya dari kemaksiatan tersebut. Akhirnya sang kakak pergi menyendiri beribadah di sana. Setelah itu sang adik ingin ketemu dengan sang kakak. Di masa itu tidak ada HP. Dan tanpa hitungan waktu sang kakak langsung ada di sampingnya tanpa sebab. Sang adik mengatakan, wah hebat kamu ya, kata. Sudah menyendiri beribadah di tempat yang sunyi, kamu sekarang bisa datang kapan saja ketika saya ingin bertemu dengan kamu. Itu ngubunginnya pakai apa? Itu menghubunginya sampai dengan apa? Kemudian hal seperti itu biasa terjadi. Seperti ada di Facebook viral, namanya Syekh Taqi Utsmani. Syekh Taqi Utsmani ini ulama besar hadis dari Pakistan. Mufti juga di Pakistan. Ulama besar. Ketika itu beliau mendatangi sebuah muktamar di Jeddah. Ketika di Jeddah, waktunya mepet. Beliau tidak memberitahukan siapapun, termasuk guru beliau. Guru beliau namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, keturunan Padang yang menjadi ulama besar di Mekah abad yang lalu. Setelah itu Syekh Taqi Utsmani masih ada sekarang di Pakistan. Kemudian beliau umroh. Tidak ada yang tahu kecuali yang mendampingi beliau. Tiba-tiba muridnya Syekh Yasin itu sudah menunggu beliau di pintu Masjidil Haram. Kata muridnya Syekh Yasin, Syekh Taqi, sekarang Syekh Yasin menunggu kamu. Mobil sudah siap di depan. Ayo ikut. Syekh Taqi Utsmani ini bingung. Ini Syekh Yasin tahu dari mana? Saya nggak ngasih tahu. Setelah itu apa? Setelah itu beliau ikutlah dengan mobil itu, kemudian bertemu dengan Syekh Yasin. Syekh Taqi bertanya, Syekh, pertanyaan saya satu. Kamu tahu dari mana saya ada di Masjidil Haram? Udah, nggak usah bahas itu, kata Syekh Yasin. Sekarang ini hari Asyura. Saya ingin mengijazahkan kepada kamu sebuah hadis yang selalu diriwayatkan setiap hari Asyura, tersambung sampai kepada Rasulullah. Dan saya ingin mengijazahkan itu kepada kamu. Diijazahkan kepada saya, Syekh Taqi Utsmani. Kemudian agar Syekh Taqi Utsmani meriwayatkan itu juga kepada para murid-muridnya. Jadi tidak dijelaskan sebabnya. Dan hal seperti itu banyak. Nah, akhirnya yang tadi itu sang kakak, sang adik ingin masak. Ketika masak dia bawa jaring, ya sejenis jaring dari pelepah pohon korma yang dirajut, ada lubang-lubangnya. Kemudian datang ke laut, dijaringlah ikan dengan itu. Tapi anehnya airnya nggak tumpah. Meskipun lubang-lubang itu nggak tumpah. Sang kakak bingung, loh kamu kok bisa seperti itu, katanya.
Ternyata apa? Ternyata menyendiri itu tidak harus menepi jauh dari dunia, tidak. Yang menjauh dari dunia itu hatinya. Jadi kita sekarang hidup, mau nggak mau Allah sudah menakdirkan kita hidup di ibu kota. Itu sudah Masya Allah. Masya Allah, seperti inilah kehidupan di ibu kota. Kalau dibandingkan di desa, ya saya juga memilih di desa. Tapi nggak mau takdirnya di sini, gitu kan? Ya kita harus berpegang dengan agama kita di dalam kehidupan yang serba bebas seperti sekarang ini di ibu kota, di ibu kota. Dan saya nggak berani lagi untuk membanding-bandingkan antara kota dengan desa. Pernah suatu ketika ibu saya sakit, dirawat, kemudian saya balik ke kampung, beberapa hari sampai 2 minggu mendampingi, gitu saya merasa, wah enak sekali di desa, saya pindah ke desa aja ini. Kenapa? Saya jarang melihat aurat terbuka, semuanya tertutup, enak lah di desa. Lah baru bawa mobil, kemudian keluar dari mobil langsung di samping saya ada orang yang membuka mobil juga dan auratnya terbuka. Dan sejak itu saya nggak berani lagi mikir bandingkan antara desa, kota ini. Ya sudah, yang dimana Allah menempatkan kita, ya itulah tugas kita untuk berpegang teguh dengan agama kita di tempat tersebut. Dan di sini artinya apa? Yang menjauh itu bukan jasad, tapi yang menjauhkan diri kita dari dunia itu adalah hati. Jadi dunia itu tidak masuk ke hati. Mau kita dimanapun, ya sudah. Ya sudah. Nah maka di sini ini menjadi seorang hamba, antara hamba yang Allah pilih atau hamba yang berusaha, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus terus berusaha, dan kita sekarang sebab kita adalah kita harus berpegang kepada akidah, berpegang kepada syariat, dan menjaga akhlak kita. Baik akhlak kita ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, atau akhlak kita ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dimulai dari sholat. Ketika di sholat kita sudah bisa berinteraksi dengan Allah dengan baik, maka di luar sholat kita akan bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik pula. Dan ketika kita sudah bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa berinteraksi dengan hambanya. Kita akan bisa berinteraksi dengan hambanya. Berapa banyak ketika kita tidak bisa berinteraksi dengan Allah, kita tidak bisa berinteraksi dengan hambanya. Maka ketika Allah membukakan aib kita, bersyukur. Allah sudah membukakan aib kita dan harus segera kita tutup aib tersebut. Dan jangan melihat aib orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang mampu untuk istiqomah mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meniti jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara zahir, dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara batin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk diangkat kepada derajat-derajat yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, bukan kita. Dan Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman, kesyukuran atas segala yang diberikan Allah kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita kepada Ramadan. Dan di Ramadan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan terkait jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 2. Allah memilih seorang hamba kemudian membawanya ke jalannya, atau seorang hamba ingin kembali kepada Allah kemudian meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala secara bertahap. Dan itu mungkin semuanya, dan sudah banyak contohnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita keduanya untuk dapat istiqomah. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak ada?
Jika tidak ada, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wafqahu qawlana. Allahumma aftah lana futuhal arifina bik wa 'allimna al-adaba ma'ak. Allahumma aftah lana futuhal arifina bik wa 'allimna al-adaba ma'ak. Allahumma aftah lana futuhal arifina bik wa 'allimna al-adaba ma'ak. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min qaulin bila ilmin wa na'udzubika min ilmin bila amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal fatha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.